Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Boku no Hero season kelima sebentar lagi di 2021 akan tayang. Dan kita sebagai penggemar Boku no Hero begitu excited setelah menonton promosi video di beberapa minggu lalu yang muncul di YouTube. Admin kurang tahu bulan dan tanggal berapa tepatnya Boku no Hero season kelima akan tayang. Namun beredar kabar bahwa ada kemungkinan akan tayang di bulan April 2021. Jika kalian yang punya pendapat lain silahkan isi di kolom komentar. Dan untuk mempersiapkan season kelima nantinya, ada bagusnya kita bahas dulu arc apa saja yang akan diangkat sampai arc yang menjadi akhir di season kelima nantinya. Yang juga pembahasan ini di-request langsung oleh saudara kita dengan nama akun Muzaffar Hasbi. Dan tentu saja konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebagai catatan, admin akan menceritakan spoiler singkat mengenai beberapa arc yang kemungkinan akan terjadi di season 5 nantinya. Yang pertama adalah arc Pro Hero. Di pembukaan season kelima ini, kemungkinan akan dibuka dengan arc Pro Hero, arc yang masih berkaitan dengan arc di episode terakhir season keempat Boku no Hero, yaitu arc di mana Endeavor dan Hawks berusaha mengalahkan Hike Enomu. Singkat cerita, arc ini akan dilanjutkan dengan menampilkan Dabi yang datang menemui Endeavor. Lalu di saat itulah Dabi mengungkapkan nama asli dari Endeavor yang adalah Todoroki Enji. Di arc ini akan menampilkan Hawks dengan lebih dark, di mana dia ternyata menjalin kerjasama sebagai mata-mata di organisasi Meta Liberation. Lalu kemungkinan akan dilanjutkan dengan menampilkan kejadian lanjutan, di mana Deku yang dalam mimpinya bertemu dengan seluruh pewaris One for All. Di dalam mimpi tersebut, Deku diperlihatkan sedikit gambaran masa lalu di zaman manusia yang memiliki quirk adalah hal yang tabu dan seringkali mengalami tindakan rasisme. Lalu muncullah All for One yang menyatukan semuanya. Namun hal tersebut ditentang oleh adiknya si pengguna One for All pertama. Dari mimpi inilah juga Deku mendapatkan pengetahuan sejarah di balik berdirinya sistem hero dan villain. Sebagai catatan, mungkin di awal arc atau di pertengahan akan menampilkan episode filler terlebih dahulu untuk memperkenalkan atau sekedar mengingatkan kembali seluruh tokoh beserta quirknya yang ada di kelas 1A. Kedua adalah arc pelatihan bersama. Arc pelatihan bersama adalah arc yang nantinya akan menceritakan kegiatan latihan yang dilakukan oleh kelas A dan kelas B. Pada latihan ini juga akan menampilkan duel antara kelas A versus kelas B dalam hal kekuatan dan kemampuan, serta quirknya. Lebih jelasnya, di arc ini kita akan disajikan seluruh quirk kelas 1B dengan lebih komplit. Tidak lupa pula Hitoshi Shinso akan dimunculkan dan akan ikut berlatih bersama. Tujuan dari Shinso hadir adalah karena dia direkomendasikan oleh Aizawa Sensei untuk masuk di jurusan pahlawan. Terungkap pula bahwa Aizawa ternyata melatih Shinso secara diam-diam, karena melihat Shinso memiliki potensi yang sangat besar jika saja menjadi seorang pro hero nantinya. Di pertengahan arc pelatihan bersama, nantinya kita akan diberikan sebuah kejutan yang sangat mengejutkan, di mana Deku tiba-tiba saja membangkitkan quirk Black Wave. Saat bangkitnya Black Wave, Deku tiba-tiba sadar di dunia One for All, dan dia bertemu dengan pewaris One for All kelima sambil diceramahi, yang tidak lain adalah Daigoro Banjo atau Lariat. Daigoro Banjo memberikan sedikit pengetahuan mengenai cara mengendalikan Black Wave saat itu, namun Deku tetap kesulitan dan membuat Uraraka dan Shinso kerepotan. Dan tidak lupa juga Tokoyami bakal memiliki sedikit cerita di sini, di mana dia akhirnya diketahui magang bersama Hawks dan berhasil mengendalikan Dark Shadow dengan kemampuan baru yang lebih hebat tentunya. Di posisi ketiga ada arc Meta Liberation. Bagi sebagian fans yang mengikuti manga, arc ini lebih dikenal dengan arc My Villain Academia. Bukan tanpa alasan, karena sepanjang arc ini berlangsung, kita akan ditampilkan pertarungan antara dua kelompok villain, yaitu League of Villain yang dipimpin oleh Shigaraki Tomura dan Meta Liberation Army yang dipimpin oleh Red Destro. Nantinya arc ini akan memperkenalkan Meta Liberation dengan ideologinya mengenai hak asasi manusia dalam menggunakan quirk secara bebas. Dua kelompok villain ini memiliki tujuannya masing-masing, serta dua-duanya juga saling bermusuhan, sehingga terjadilah pertarungan sengit antar keduanya. Sebagai catatan, League of Villain belum bekerja sama dengan Gigantomachia, dan juga lawan dari League of Villain di sini bukanlah kelompok kecil, melainkan kelompok dengan jumlah anggota sebanyak satu kota. Admin hampir lupa, di arc ini juga nantinya akan menampilkan sedikit lanjutan ujian lisensi pahlawan yang akan dilakukan oleh Soto dan Bakugo, serta yang lainnya dengan lebih ekstrim. Kembali ke pertarungan League of Villain versus Meta Liberation. Kemudian pertarungan berlangsung begitu sengit dan menghasilkan perkembangan kekuatan dari beberapa karakter, seperti Twice yang berhasil mengatasi penyakit jiwanya, Himiko Toga yang diceritakan flashback masa lalunya yang kemudian akan terjadi awak kering terhadap quirknya, dan Shigaraki yang quirknya menjadi semakin kuat. Saking kuatnya sampai hampir satu kota menjadi debu, dan akhirnya Meta Liberation berubah menjadi organisasi Paranormal Liberation yang dipimpin langsung oleh Shigaraki Tomura. Dan di arc ini, masa lalu Shigaraki akan diceritakan lebih dalam. Yang tadinya Shigaraki atau Shimuratenko hanyalah bocil FF yang baik hati, kemudian menjadi seorang villain kelas kakap, yang di arc Perang Paranormal Liberation akan menjadi seorang yang dikenal sebagai sang All for One yang baru. Dan yang terakhir adalah arc Endeavor Agency. Arc ini kemungkinan akan menjadi penutup season kelima Boku no Hero. Di arc ini akan diawali dengan Deku, Soto, dan Bakugo, serta yang lainnya untuk kembali mencari lagi tempat magang untuk mengembangkan kemampuannya, agar lebih hebat lagi. Singkat cerita, kemudian mereka bertiga magang di Endeavor Agency.
Di arc ini kita akan diperlihatkan peningkatan kekuatan dari ketiga murid berbakat di kelas 1A ini, serta akan memperkenalkan Flaming sedikit. Di arc ini nantinya akan menceritakan sedikit tentang Todoroki Touya, yang tak perlu admin jelaskan lagi, kalian semua pasti tahu tentang siapa dan bagaimana keadaan Touya sekarang. Lalu akan diperlihatkan sedikit cekcok antara Natsuo dan Endeavor, yang nantinya akan berujung ke pertarungan dengan villain. Villain tersebut adalah Ending. Lalu kemudian Endeavor dan 3 siswa magang berhadapan lagi dengan Star Servant, villain yang tampilannya seperti penyihir, dan kemudian Hawks yang sebelumnya sempat dikira sebagai pembelot, ternyata membongkar identitasnya dan seluruh rencana rahasia yang dilakukan oleh Paranormal Liberation ke Endeavor. Endeavor kemudian menggebu-gebu dan segera memerintahkan seluruh pro hero dan sekolah pahlawan untuk menyiapkan pasukan. Dan 3 bulan pun berlalu. Setelah itu seluruh tim pahlawan di seluruh Jepang dan seluruh siswa yang sudah memiliki surat izin pahlawan kemudian bersiap untuk menyerbu markas Paranormal Liberation. Dan season kelima pun ditutup. Admin sudah peringatkan di awal bahwa konten ini akan cukup menyebalkan karena akan sangat mengandung spoiler season kelima. Semoga saja kalian terhibur. Beredar rumor juga mengenai kemungkinan bahwa tidak semua yang akan diangkat ke anime nantinya. Entah rumor ini benar akan terjadi atau tidak. Namun kita tunggu saja ke depannya nanti bagaimana. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.